gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Ya. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Kiranya melalui lagu ini kita boleh bersorak memuji Allah, karena Engkaulah Allahku, Engkaulah Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di sini untuk belajar bersama melalui sharing pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Engkau membuka mata hati pikiran kami ya Tuhan, di mana sharing yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Melisa. Kiranya melalui firman-Mu, melalui Pendeta Melisa, Engkau boleh berbicara, sehingga apa yang kami dapatkan boleh Kamu lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Kiranya Engkau menyertai PA pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan PKJ 103 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita menghayati lagu ini ya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Ayat kedua. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah pasti dapat, pintu dibuka bila kau ketuk. Ayat ketiga dengan setengah suara. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya.
Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Kita berdoa. Kami sudah berkumpul. Terima kasih Engkau telah mengantar kami tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, sebentar kami akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Biarlah ini juga boleh menggerakkan kami, menginspirasi kami, bagaimana kami boleh hidup di tengah-tengah dunia. Seringkali kami mudah terlena dengan segala kesusahan ataupun kenikmatannya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Biasanya berdiri atau duduk ya? Oh bebas, oke. Iya. Baik, kita akan baca dari Kisah Para Rasul. Saya sudah menyiapkan. Ya, selamat malam yang di rumah. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ayat 13 saya bacakan, ayat 14 Ibu Bapak, lalu ayat 15 kita baca bersama-sama. 16. Kisah Para Rasul 16. Sorry, saya mulai dari ayat 13 ya, bukan 14. 13, 14, 15. Ya, sampai 15 saja. Sudah ketemu? Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mari bersama-sama. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menempang di rumahku. Ia Ia mendesak sampai kami menerimanya. menerimanya. Ya, Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa orang suka berbagi? Ya, semua agama menekankan untuk berbagi. Semua orang pasti berbagi. Kira-kira kenapa orang suka berbagi? Silakan. Hah? Berlebih. Oke, berlebih. Ada lagi? Karena dia lebih, kalau dia kurang dia nggak akan berbagi gitu ya. Ya oke. Ada lagi? Hah? Oh, udah rumusnya. Rumus dari mana nih? Dari sananya gitu ya. Ada lagi? Satu lagi ya? Hah? Karena kasihan. Oh, jadi memberi karena kasihan. Baik. Ada lagi? Enggak lagi ulangan ya. Kita salah pun enggak apa-apa gitu. Ya. Biar dilihat orang. Wah, banyak teolog ya di GKI Gading Indah. Baik, kita akan lihat. Kata orang kalau kita memberi, nanti kita makin diberkati loh, rezekinya banyak. Apakah Ibu Bapak punya konsep seperti ini? Atau buat konten ya, kalau kita ini pengen terkenal ya, beli aja apa kek ya, lalu kita bagi-bagi, kita viralkan. Atau mempermudah urusan ya, katanya banyak orang datang ke panti, Bu, ini Bu saya lagi ditinggal istri Bu ya. Ini saya memberi nih Bu ya, tolong doakan Bu supaya istri saya kembali begitu ya. Jadi untuk mempermudah urusan, orang seringkali
memberi, ya. Lalu apa lagi? Mengurangi stres, ya. Ya, jangan terus fokuslah sama kerjaan ya. Sekali-sekali kita boleh memberi. Mendapatkan pahala, ya. Kita berbuat baik, ya siapa tahu, ya. Dosa-dosa kita itu jadi berkurang karena pahala kita lebih besar daripada dosa-dosa kita, gitu ya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada ibu bapak di sini, ya. Jadi kita lihat di sini. Apa sih, mengapa orang suka memberi atau berbagi? Intinya untuk kembali mendapatkan manfaat, keuntungan untuk dirinya, ya. Jadi kalau nggak dapatkan imbalan, nggak ada untungnya, ya. Dari tadi kan ya kita lihat ya, untuk mengurangi stres, akhirnya dirinya lagi ya yang dipikirkan. Tapi Alkitab mengatakan mengapa kita berbagi? Supaya Allah dipermuliakan, ya, supaya Allah dipermuliakan. Nanti kita lihat, jadi kita nggak mengharapkan imbalan, kita nggak mengharapkan balasan, nggak ada barter gitu ya. Saya kasih, nanti saya dikasih lebih gede lagi, begitu, nggak begitu ya. Jadi kita memberi supaya Allah dipermuliakan. Meskipun sesudah memberi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita akan lihat ya, apa yang Tuhan katakan tentang godaan berbagi. Dari ayat ini ibu-ibu dapat apa? Ibu bapak dapat apa? Apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu kita berbagi atau memberi, godaannya ini loh. Ya, waktu kita juga melakukan kegiatan rohani, pada waktu kita berpuasa, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita memberi sedekah, godaannya apa? Ya? Ya, supaya mereka dipuji orang, ya. Kadang godaan kita seperti itu. Saya udah kasih loh, ya, kemarin jemaat GKI Bungur. Saya kaget juga ya. Pendeta Melisa, saya transfer ya ke rekening Gereja Terang Hidup 99 juta. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Dia memberikan kepada gereja di mana dulu saya melayani. Jadi kita lihat Tuhan katakan ya, kita akan belajar kembali tadi perikop yang kita baca. Siapa Lydia? Ada ibu-ibu di sini yang namanya Lydia? Oh, Ibu Lydia. Lydianya pakai Y ya. Ya. Pakai Yankee ya. Lydia gitu ya. Jadi atau punya teman namanya Lydia gitu ya. Jadi kita lihat siapa Lydia. Dikatakan dia penjual kain ungu. Kalau buat kita gini, jualan kok kain ungu doang gitu ya. Jual harusnya macam-macam dong. Ternyata apa artinya penjual kain ungu, ibu-ibu, bapak? Ibu bapak, penjual kain ungu itu indikasinya apa? Kain mahal. Kain yang biasanya digunakan oleh raja, keluarga kerajaan, bangsawan. Jadi cuannya gede ya. Wah, dia punya langganan ini, ya pasti nggak bakal nanya-nanya ya, semeter berapa udah beli aja begitu ya. Boleh dikata dari apa yang dijual oleh Ibu Lydia, kira-kira ekonomi dia gimana ibu bapak? Makmur ya, oh ya betul sekali ya. Duitnya banyak ya, tabungannya, depositonya begitu ya. Jadi kita lihat, inilah ya, dikatakan apa di sini? Apa yang Lydia berikan? Sebelum dia memberikan rumahnya untuk menjadi tumpangan, di ayat-ayat tadi yang kita baca, dikatakan apa yang Lydia lakukan? Yang dia beribadah kepada Tuhan, Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia beribadah, dia menyembah Tuhan, dia berikan hatinya terlebih dahulu ya, pribadinya. Bukan rumahnya dulu, tapi pertama-tama dia berikan hidupnya. Maka di dalam Roma 2 dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah ya. Jadi kita lihat karena dia itu begitu fokus ya, dia sudah berikan hatinya, maka dia bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
bukan cuma Paulus ngomongnya ngalor ngidul ya, tapi apa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya, dia perhatikan ternyata kalau kita sudah bertobat, apa ibu bapak, langkah selanjutnya ngapain? Hah? Nih? Oh ini nggak nyala ya. Kalau kita sudah bertobat, biasanya kita diminta untuk apa? Menyatakan pertobatan kita di muka umum dengan cara memberi diri dibaptis ya. Jadi ibu bapak di sini ada yang belum dibaptis? Ada? Nah ya, artinya kita masih umpet-umpet nih ya. Nggak usah ya, ada yang tahu lah kalau saya Kristen nanti saya dikatain lagi ya. Kalau anak muda kenapa dia tidak mau dibaptis? Ntar pasangan saya agama lain gimana? Wah bisa-bisa dia mundur, saya nggak dapat pacar deh. Jadi tunggu aja deh pacarnya agama apa, begitu ya. Dia tidak memberikan hatinya seluruhnya kepada Tuhan. Tapi masih ada yang dia simpan, yang dia pegang, yang dia anggap ini yang terbaik menurut saya. Tapi Lydia enggak, dia memberi hatinya. Dia dibaptis, bukan cuma begitu ya, tapi kita lihat apa pengaruhnya. Dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ada yang mengatakan Lydia ini ya, ada yang bilang menikah apa enggak itu bukan urusan kita deh ya. Tetapi kita melihat pengaruh pertobatan Lydia itu begitu luar biasa. Saya percaya setelah dia bertobat, dia di rumah mempunyai sikap yang berbeda. Yang membuat orang seisi rumahnya ketika Lydia ajak, ayo kita percaya kepada Yesus Kristus. Ayo kita dibaptis. Mereka enggak bilang gini, kamu aja Kristen kayak gitu, gaji saya kemarin gak dibayar. Gak ada ya. Kesaksiannya itu luar biasa, menggerakkan orang-orang seisi rumahnya ya. Ibu bapak kita lihat ya, ternyata Tuhan pertama-tama begitu memperhatikan pribadi kita. Ya, pribadi kita, diri kita, hati kita ya. Selain dia juga rindu kita memberi persembahan kepada dia ya. Jadi kita lihat dampak Lydia dibaptis tadi, dia mengajak seluruh keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Dia belum memberikan apa-apa, tapi dia berikan hatinya. Dia juga ajak keluarganya karena dia tahu bahwa inilah yang terbaik yang keluarga saya harus ketahui ya. Dia ajak mereka, bukan mau sok-sokan cari pengikut sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi dia tahu ketika dia percaya kepada Kristus ada perubahan di dalam hidupnya ya. Bisa jadi dulu mungkin Lydia itu kalau dagang mentang-mentang nggak ada yang nawar, dia kasih harga yang setinggi-tingginya ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ibu bapak, bagaimana pengaruh pertobatan kita? Ya, apakah kita benar-benar memberikan seluruh hati kita sehingga kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan itu dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang ada di keluarga kita. Seorang ibu bilang begini, Pendeta Melisa saya emang gak mau dibaptis. Orang di dunia aja saya gak kepengen tuh lihat suami saya Kristen kayak begitu. Ntar di surga saya sama-sama dia terus. Ya ini artinya apa? Pertobatan suaminya tidak membawa dampak, tidak benar-benar memberi hatinya seutuhnya kepada Tuhan. Dia tidak memperhatikan firman, dia mengabaikan istrinya sehingga istrinya merasa diabaikan ya, tidak memberikan nafkah yang secukupnya, tapi dia pakai hanya untuk dirinya sendiri. Ada di sini yang seperti itu? Saya rasa mungkin jemaat saya doang kali ya. Ya, kita lihat mengapa Lydia memberikan dulu hatinya ya. Ini yang tadi saya katakan, Tuhan meminta diri kita ya, kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus selain persembahan materi kita. Jadi jangan kita bilang gini, Tuhan kan cuma minta diri saya. Ya udah, nggak usahlah uang saya gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak memahami firman secara seutuhnya, seringkali ayat Roma 12 itu dipakai ayat ya.
Dia katakan hanya persembahan diri kan, duit mah nggak usah, Tuhan kan yang punya seluruh alam semesta, begitu ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana dengan kita ya. Mana yang lebih dulu kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah memberi persembahan materi, puji Tuhan, bagus ya. Tapi apakah kita juga memberi persembahan diri kita, hati kita ya, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita memberi pertama-tama diri kita sebagai persembahan yang kudus, itu akan diikuti otomatis ya, pasti akan menuju kepada kita akan memberi persembahan materi ya. Jadi banyak orang memberi persembahan materi tetapi tidak memberi persembahan diri ya. Jadi akibatnya hanya menjadi celaan ya. Wah, dia sih memang kalau buat persembahan hebat begitu ya. Tapi lihat tuh hidupnya tuh ya. Hidupnya hanya menjadi celaan. Ibu-ibu, bapak sekalian, bagaimana dengan kita ya? Mengapa persembahan diri itu begitu penting ya? Sekali lagi karena Tuhan menginginkan seperti Maria dengan Marta ya. Bukan berarti kita di gereja nggak boleh beraktivitas seperti Marta, memasak dan sebagainya. Tapi pada saat itu yang paling penting, yang terbaik adalah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi kita lihat ya, ini penting sekali. Kalau kita memberi persembahan diri, kita merenungkan firman ya, merenungkan firman sampai bagaimana? Kita renungkan bukan sampai kita ngantuk, tertidur lagi gitu ya, besok bangun. Tapi kita merenungkan dan kita melakukan sampai firman itu menggerakkan kita. Oh iya, harus ada sesuatu yang saya lakukan. Dari firman yang saya baca, Tuhan menginginkan saya untuk peduli misalnya ya dengan sesama. Mengapa? Karena ketika kita jatuh di dalam dosa, hati kita itu dikuasai oleh dosa sehingga kita hanya fokus kepada diri. Tapi Kristus mati di kayu salib sehingga fokus itu bergeser dari fokus kepada diri, akhirnya kita menjadi fokus kepada Tuhan dan kepada sesama ya. Jadi kalau kita begitu fokus kepada diri, begitu sulit sekali untuk memberi ya, padahal itu adalah persepuluhan ya yang seharusnya kita berikan ya, persembahan di gereja pada hari Minggu ya. Masih didapati ada orang memberi Rp1.000. Bukan soal nilainya ya, tapi parkir aja udah berapa? 5.000 kalau mobil ya. Kalau motor mungkin 2.000 begitu ya. Jadi ibu bapak, relasi kita dengan Tuhan itu ya, yang akhirnya mendorong kita sehingga kita tahu harus ada sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan. Ya, kita lihat mengapa Lydia mau berbagi. Mari kita baca. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya ya. Jadi dia katakan, gimana kamu? Kamu lihat saya ini sungguh-sungguh apa enggak sih? Percaya Tuhan apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Atau saya ini main-main gitu ya. Jadi dia dulu non-Yahudi begitu ya. Jadi dia katakan, kalau kamu berpendapat saya ini sungguh-sungguh, ayo numpang di rumah saya. Dia menunjukkan keseriusannya ya. Hanya itu yang dia bisa ya. Jadi mengapa Lydia mau berbagi? Itu adalah bukti pertobatannya. Dia sudah bertobat, dia buktikan ya dengan dia berbagi, dia memberikan apa yang ada pada dia seperti Sakeus. Bukti pertobatannya ditunjukkan dengan berbagi ya, memberikan lagi, mengganti beberapa kali lipat orang-orang yang pernah dia rugikan ya. Jadi dari sini nanti kita akan lihat ya. Dikatakan Tuhan yang sudah membuka hatinya ya, menjadi juru selamat di dalam hidupnya ya, sehingga sekarang dia membuka rumahnya. Dia tahu dulu nggak gampang, barang-barang mewah di rumah saya, nanti kalau orang pada datang pegang sana pegang sini rusak bagaimana ya. Gampang nggak menerima orang di rumah kita?
repot. Ya, kita rasa repot bukan? Tapi Lydia, buktikan, saya tidak lagi mau seperti itu. Saya mau berbagi. Saya ingin memberikan rumah saya yang boleh dikata cukup besar untuk apa nanti? Ya, dikatakan di sini dia mendesak, dia agak membujuk sepertinya ya. Gak ada lagi orang yang bisa mohon-mohon, ayolah udahlah. Emang kenapa sih? Gak pernah kan ke rumah saya kan? Gitu-gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini dikatakan siapa ini yang pergi ke rumah Lydia? Paulus dan Silas ketika dia keluar dari penjara. Ya, mereka pergi ke rumah Lydia. Dikatakan akhirnya dia bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka. Lalu berangkatlah kedua rasul itu. Jadi Lydia mau berbagi karena itu adalah bukti pertobatan dia kepada Tuhan, ya. Padahal saat itu situasinya enggak mudah untuk ngumpulin orang. Paulus dan Silas saja di penjara, ya, ada permusuhan yang dihadapi. Tapi Lydia, dia tetap mau lakukan karena cintanya kepada Tuhan, ya. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, Lydia mau berbagi itu adalah bukti pertobatannya. Kok ini kok jadi begini lagi ya, sorry. Iya, berbagi adalah bukti pertobatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang mudah berbagi? Atau barang bekas itu ya padahal juga kita nggak pakai, kita tumpuk di rumah. Atau setiap kali kalau ada tukang apa tuh pemulung ya yang pakai gerobak asongan ya, ya kita panggil Pak sini Pak, ya saya mau jual nih Pak, ya kita enggan untuk berbagi, untuk memberkati mereka. Apakah kita termasuk orang yang sulit untuk berbagi? Perlu dipertanyakan nih, kita sudah bertobat atau belum? Karena orang di luar Tuhan begitu berlomba-lomba untuk berbagi. Meskipun motivasinya adalah untuk kepentingannya. Tapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya, Kristus saja sudah membagi dirinya, kita ini termasuk orang yang bagaimana? Sulit berbagi kah? Ya. Kita yang bisa menjawabnya ya, Ibu Bapak ya. Kepada siapa kita berbagi? Mungkin Ibu Bapak bilang gini, saya bagi saudara saya banyak yang susah. Musa, saudara-saudara saya banyak yang susah, jadi saya bukan nggak mau bagi, nggak mau persembahan kepada gereja, bukan saya tidak mau berbagi. Saudara saya juga banyak yang susah. Nah ayat ini memberi jawaban ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai juga mengasihi orang yang mengasihi orang yang mengasihi dia ya. Seperti itu. Teroris juga nggak mungkin taruh bom di badan anaknya. Oh ya, nggak begitu bukan? Ya ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang sudah di dalam Tuhan, tunjukkan bukti pertobatan kita. Kalau kita tidak ada uang, ya, uang bukan jadi satu-satunya tolok ukur, ya, bukan jadi satu-satunya untuk kita bagikan kalau memang kita kekurangan. Mungkin kita bisa berbagi waktu kita. Kita bisa berbagi doa-doa kita, ya. Jadi waktu saya mendirikan panti emang saya punya duit? Nggak ada, sama sekali. Notarisnya itu notaris Winanto, nggak tahu udah meninggal atau belum ya. Dia bilang gini, nggak apa-apa Bu, tulis aja 5 juta, nggak ada duitnya Pak. Nggak apa-apa, ditulis aja, nggak diperiksa rekeningnya, gitu ya. Tapi saya mau berbagi, karena ini adalah bukti pertobatan, ini adalah perintah Tuhan, ya. Nah ini kita lihat panti asuhan berbagi. Jadi salah satu pengurus melihat di TikTok ada sebuah sekolah, ya. Nah gurunya nih ngomong nih ya, kami belum punya seragam. Terus saya bilang begini, berani sekali kamu, ntar dia nipu gimana ya, begitu kan ya. Enggak lah kata teman saya, benar kok kelihatannya orangnya, katanya gitu ya. Akhirnya kita mengirimkan seragam, 1 set seragam ya, baik untuk yang perempuan maupun untuk yang laki-laki ya. Terus juga ini kita berbagi ke Sulawesi, kita juga berbagi ke Kalimantan ya. Jadi ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan,
GKI Gading Indah juga sudah berbagi ya, nanti kita akan lihat videonya. Saya melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan, sehingga kebutuhan untuk sebuah motor boleh kami dapatkan. Biarlah sekali lagi kita boleh belajar ya seperti Lydia. Sebentar kita akan lihat videonya. Oh, klik aja ya. Ini motornya ya, saya foto lagi deh. Masih cakep ya, gagah motornya. Nah ini. Nah, gak mau ya. Oh, nomornya itu ya. Nomornya POP. Ya, POP ya belakangnya. Baik. Oh, sorry. Ini di depan ya, di depan panti asuhan. Ini asrama untuk balita ya, ada 9 balita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Semua yang ada di sini adalah persembahan dari orang-orang yang datang berkunjung ya. Nah, ini saya menggendong yang paling kecil. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kami juga menerima sembako Tuhan serta uang tunai, kita ke dalam dunia, bagi yang ayam, sakit dan telur ya, lemah. Ibu Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan kita ya. dengan senang. Ini di asrama yang khusus anak-anak yang besar ya, remaja-remaja. Kami punya 2 asrama, satu di seberang, satu di yang di sini. Ini untuk yang remaja. Ya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta Ya, saya akan rangkum. Ada terakhir. Ya, jadi persekutuan kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk memberi diri, ya. Kita persembahkan diri kita selain kita juga memberi persembahan materi. Karena relasi dengan Tuhan ini yang begitu utama, ya. Sehingga kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita gumuli, Tuhan apa yang harus saya berikan. Kalau uang saya nggak punya ya, atau juga ada orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Ada juga orang memberi waktunya, memberikan uangnya bukan memberikan waktunya ya. Kita memberi karena Allah telah memberi dirinya terlebih dahulu. Sekali lagi kita memberi bukan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar lagi ya. Itu janji-janji dari teologi sukses yang keliru. Kita berbagi adalah bukti pertobatan kita. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, malam ini kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Lydia. Tuhan di antara begitu banyak perempuan yang mendengarkan pengajaran Paulus, Lydia satu-satunya yang memperhatikan sehingga dia tahu apa yang harus dia perbuat. Tuhan, dia memberi dirinya terlebih dahulu kepada Engkau. Setelah itu Tuhan juga
membuka hatinya. Dan dia dengan rela, dengan senang hati, tanpa terpaksa, dia membuka rumahnya untuk dijadikan tempat untuk berkumpul. Ketika Paulus dengan Silas keluar dari penjara, mereka bingung kemana mereka harus bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Lydia menyediakan rumahnya. Terima kasih untuk teladan yang telah diberikan. Dia berbagi bukan karena mengharapkan apa-apa, tapi dia berbagi sebagai bukti cintanya kepada Tuhan yang sudah memberkati dia sebegitu besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, baik. Iya, buat saya ini bukan cita-cita. Tapi Tuhan taruh itu di hati. Waktu saya sekolah teologi, teman-teman tanya, habis selesai sekolah mau pelayanan apa? Saya bilang, saya mau pelayanan panti asuhan. Tapi saya masuk gereja, saya di GKI Bungur cukup lama. Setelah itu kita mulai mendoakan. Di tahun ke-8 saya di GKI Bungur, ada 2 teman pendeta Li Hueling sama pendeta Ayah Susanti. Kami berdoa, kami juga bingung bagaimana memulainya, begitu ya. Jadi muter-muter lah, memberikan alat-alat tulis ya kepada hamba-hamba Tuhan yang kekurangan khususnya buat anaknya. Kok muter-muter ya, kapan jadinya ini pantinya? Bingung kan ya, karena kami tahu bahwa ini membutuhkan biaya. Akhirnya kita bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan kasih tanda deh. Jadi kita bergerak nih, kadang kita juga ogah-ogahan gitu ya, mau melangkah, tapi juga terbatas dana dan sebagainya. Kalau Tuhan mau, Tuhan siapin dana 2 tahun untuk kami kontrak rumah. Dikasih gak? Kasih, ya kecil yang kamu minta itu ya. Dikasih, lalu kami mulai kontrak sebuah rumah. Mulai doakan lagi untuk SDM-nya, ibu dan bapak asrama. Lalu anak-anaknya ya. Jadi itu perjalanan pertama. Tidak mudah karena orang belum mengenal panti. Setiap bulan saya ketar-ketir kalau buka rekening. Kenapa? Gak ada duit. Rinso juga harus diukur-ukur ya. Ini pakai sebulan nih ya, jangan sampai lebih loh, nanti kita susah nih. Begitu karena kami belum dikenal. Ya sempat kami begitu bergumul sekali ketika anak kami sudah mulai ada 12. Lalu duit sangat terbatas. Adalah tawaran dari panti Boas Sowan. Panti itu ada di Purwokerto, didirikan oleh orang Korea. Teman saya bilang begini, Pendeta Melisa, daripada susah-susah ya, gak ada duit, anak-anak ini kan juga butuh makan. Itu ada panti tuh, didirikan oleh orang Korea. Dia mau semuanya anaknya. Jadi tinggal dipindahin aja gitu, ke sana semua. Terus juga nanti kalau anak-anak yang berprestasi akan dikuliahin di Amerika. Tertarik gak ibu-ibu? Tertarik. Tapi saya kembali berelasi dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, enak ya, main buka-buka aja. Ada kesulitan, tinggal lempar. Saya juga gak bisa untuk gampang-gampang. Karena saya dampingi mereka dari kecil sampai mereka sekarang umur berapa. Dari 2005 sampai 2025 udah 19 tahun ya. Saya sedih seperti kehilangan belahan jiwa saya. Saya bilang Tuhan gimana ya, saya juga butuh dana, tapi saya juga gak bisa pisah dengan mereka begitu ya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, kami mulai menerbitkan newsletter, lembaran, 1 tahun 2 kali kami terbitkan. Di situ kami menceritakan apa yang menjadi kebutuhan anak. Misalnya uang sekolah kah, ya, atau mereka butuh terapi dan sebagainya. Nah masalahnya terkadang juga ada tamu-tamu yang datang, mereka lebih suka memberi barang.
Padahal kita lebih memilih sebaiknya uang sekolah yang mungkin kalau agak ragu penggunaannya bisa langsung ke sekolahnya begitu ya. Atau transport untuk anak-anak itu sekolah seperti itu. Ya puji Tuhan dengan adanya newsletter biasanya kami terbitkan di bulan Juni, Desember. Di situ kami memberikan laporan. Misalnya anak ini yang diterapi sudah ada kemajuan. Ya puji Tuhan kami sudah menempati sebuah rumah yang kami beli sendiri yang tadi di asrama laki-laki itu, asrama remaja yang besar. Kalau yang ada anak-anak kecil itu pinjaman. Yayasan Bhinneka meminjamkan rumahnya selama 10 tahun untuk kami tempati. Kami sudah menempati 7 tahun, jadi kami masih bergumul mau bagaimana nih nanti ya. Apakah yayasan itu kembali memperpanjang ya pinjamannya atau kami harus kontrak sebuah tempat. Karena tidak mungkin menggabungkan antara remaja dengan balita. Bisa terjadi pelecehan ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin bukan secara seksual gitu ya, tapi bisa juga secara emosi, yang atas menekan yang bawah seperti itu. Jadi memang kami memisahkan antara anak kecil dengan remaja yang besar-besar. Saya pikir itu aja, mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan. Panti ini jadi dari 2005, sudah 20 tahun kami berdiri. Puji Tuhan ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Ya, asal kita bertanggung jawab menggunakan berkat-berkat yang Dia berikan. Ya, jadi ada satu konsultan ya, ini yang akan mengaudit juga keuangan kita sehingga kita semua harus mempertanggungjawabkan keuangan itu kepada satu ibu dari GKY, Gereja Kristus Yesus. Itu. Ya, boleh. Oh ya, saya duduk ya, jadi lebih santai. Berasal dari mana? Dari berbagai latar belakang, Pak. Terutama yang paling banyak adalah karena faktor sosial, hamil di luar nikah. Sehingga perempuan itu memang paling dirugikan ya. Khususnya ketika hamil, yang pria merasa siapa suruh hamil, udah disuruh jangan hamil lagi, tinggalin aja. Itu secara sosial. Ada juga yang secara ekonomi, tidak mampu, lalu mereka punya anak, dia serahkan. Yang ketiga karena faktor keharmonisan keluarga. Si suami, si bapak udah punya keluarga, mungkin ada ketidakharmonisan dengan istrinya, si ibu juga tidak harmonis dengan suaminya, mereka bertemu, terjadilah perselingkuhan. Ketika anak itu lahir, yang terima siapa? Mau dibawa pulang, cerai nih keluarga bapak nih ya, dibawa ke pihak ibu, bisa cerai juga nih. Nah umumnya mereka mencari cara, mereka berikan anak itu ke panti asuhan. Memang sangat miris ya, anak seringkali menjadi korban perbuatan orang dewasa. Anak kan gak bisa apa-apa, Pak. Kalau anak boleh memilih, kamu mau ikut siapa? Pasti ikut papa mama. Meskipun susah begitu ya. Tetapi kan dia tidak bisa memilih seperti itu. Jadi kami coba memperlakukan mereka seperti anak kami sendiri. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau di sekolah 2-3 anak punya orang tua ya. Kalau di tempat kami perempuannya banyak, laki-lakinya 1. Itu pun juga bekerja pengurusnya. Jadi itulah kondisi yang ada sekarang. Iya. Iya. Kami sebenarnya tidak punya izin untuk memberikan adopsi. Jadi harus melalui dinas sosial.
gitu Pak. Kalau ada anak, tetapi kami tidak ingin setelah ada di dalam panti. Biasanya misalnya ada ibu hamil, kami dengar ya, ibu boleh bu anaknya, ada pasangan yang udah lama nggak punya anak, apakah ibu bersedia anaknya diambil oleh pasangan ini? Biasanya ibu-ibu itu walaupun dia tidak mengurus anaknya Pak, tapi satu saat dia kepengen ngeliat. Kalau pasangan tidak mengizinkan Pak, ya kan? Pasangan gini enak aja nanti anak saya tahu lagi orang tuanya, dia nggak mau ikut saya lagi, dia mau ikut orang tuanya. Umumnya pasangan yang tidak punya anak akan menyembunyikan keberadaannya. Padahal si ibu ingin tahu anak saya udah sebesar apa. Seperti itu. Jadi seringkali mereka lebih memilih ada di panti. Seperti itu, meskipun panti tidak ideal untuk memberikan kasih sayang. Nah, yang diharapkan oleh pasangan yang tidak punya anak, seringkali anak-anak yang udah besar, yang udah kelihatan cakep, pinter, kan nggak bisa gitu. Kita punya anak sendiri juga kita nggak bisa kepengen yang begitu ya. Nah itu, jadi kalau udah besar, kasihan. Dia seperti dilepaskan dari komunitasnya. Dia menganggap yang di situ adalah saudara-saudaranya. Ini ada anak yang 2 tahun tadi yang saya gendong, 1 tahun 5 bulan ya, hampir 1 tahun 6 bulan. Saya bertanya kepada mamanya, ibu mau ambil anak ini? Karena saya lihat dia sering bolak-balik datang ke panti. Anaknya 1 tahun 5 bulan. Dia hamil ketika dia lagi mau ujian, pacarnya sih masih ada. Dia bilang mau, seperti itu. Jadi dia akan menikah dengan pacarnya yang menghamili dia, dan dia akan mengambil anak itu. Ini berat Pak, 1 tahun 5 bulan aja itu dia sudah ngerti lingkungannya. Jadi kalau mamanya datang dia nggak mau. Saya bilang ibu harus sering datang untuk menjembatani supaya ada kedekatan dengan anak ini. Jadi bulan 4 awal dia akan ambil anak itu, dia akan menikah dulu. Jadi buat kami yang paling ideal adalah anak itu kembali ke orang tuanya. Seperti itu Pak. Ya. Jadi ada beberapa anak yang kemarin lebih besar lagi, dikembalikan 2 tahun lebih. Wah itu histeris, yang ditinggal nangis, yang dibawa pergi nangis, karena sebelumnya tidak dipersiapkan. Ibu bapaknya harusnya datang, main gitu ya, sehingga pada waktu dibawa pergi agak sedikit kenal, tapi ini enggak, ya. Iya. Kalau sekarang ini untuk agamanya, maaf keimanannya itu Kristen, iya. Jadi kalau ada ibu yang mau bilang mau nitipin bayinya, Bu syaratnya apa? Bersedia dididik secara Kristen. Ada juga yang mundur, ya nggak apa-apa. Memang dari awal harus saya katakan itu. Nanti dikira kita mengkristenisasi. Ya anak-anak ya senang bermain ya, dilihat ada temannya, senang gitu ya. Ya kalau memang dia bisa memilih, dia akan memilih. makanya kalau anak-anak yang udah dewasa itu sekarang itu kondisi maksudnya kehidupan mereka kayak gimana ya? Ya ada 2 anak kami yang kuliah di Untar. Kenapa pilih Untar? Karena waktu itu ada diskon. Yang kedua, pengurus punya adik bekerja di sana, memberikan pekerjaan sambilan. Kalau mereka tidak kuliah, mereka bisa bekerja. Tapi sekarang mungkin karena keuangannya juga kali ya, dia mulai membatasi, harus bekerja setiap hari 4 jam, baru bisa mendapatkan gaji yang lumayan 2 juta gitu. Kalau kurang hanya mendapatkan 1 juta. Jadi anak kami ngekos di dekat Untar supaya tidak butuh transport. Tapi kalau yang masih bisa ditempuh dengan kendaraan umum, ya mereka pulang pergi.
Karena kita harus memikirkan biaya makannya kalau tinggal di luar gitu. Kalau anak ini kita bilang kita dukung ya uang kosnya, uang makan kamu cari sendiri. Kalau uang kuliah oke, gitu. Tapi kita lagi lihat-lihat nih, sejauh dia belum minta ya kita biarkan. Dia belum minta, kayak kurang nih gini, enggak, saya biarkan aja. Karena saya pikir yang namanya kebutuhan itu kan relatif ya. Ya jadi biarkan dulu sampai nanti kalau dia rasa perlu pasti dia akan bicara. Kami akan tambah. Ke pengurus. Ke pengurus. Iya, saya boleh ke siapa yang dia rasa dekat di antara pengurus, tapi nanti kami akan rapat kembali. Kita juga akan perhitungkan, kalau kita kasih nanti anak lain ini jadi standar loh gitu. Kan dia bilang, kok dia dapatnya sekian, kok saya sekian. Jadi kita dalam memberi itu benar-benar harus tepat gitu. Jadi walaupun dia ngekosnya misalnya 2 juta, kami hanya memberikan 750 satu anak. Jadi 2 anak ngekos satu tempat, mereka dapatkan 1.500.000. 500-nya harus cari sendiri. Uang makan juga cari sendiri, begitu. Iya. Iya. Gitu ya. Mm-mm. Hmm. Iya. Iya. Iya, Bu. Umumnya orang lebih nyaman kali ya memberikan berupa barang. Itu membuat kami terkadang akhirnya kembali berbagi kepada yang lain. Karena kan beras nggak mungkin kami simpan lama-lama kan ya. Kami juga nggak ingin menjual nanti, panti asuhan itu jualin barangnya, kan gitu. Akhirnya kita memberikan kepada panti asuhan yang kami anggap masih membutuhkan, seperti itu. Kalau barang umumnya di seperti itu, tapi kalau uang terkadang orang juga mungkin ya tidak terlepas dari panti-panti yang memang menyalahgunakan ya, seperti itu sih, ya Bu. Sekarang tinggal yang tidak sekolah, yang umur 2 tahun, 1 tahun 5 bulan, semua sekolah, semua sekolah. Anaknya ada 20, dikurangin 1 berarti 19. Iya, tapi ada juga yang kita lihat sepertinya dia ini nggak serius gitu ya. Nggak serius, kami tidak akan kuliahin, biar dia bekerja dulu. Ada 1 lagi magang di Sidoarjo. Ada 1 juga yang karena ABK ya, anak berkebutuhan khusus, yang kita lagi pikirin nanti lulus SMA mau kemana, kerja apa gitu ya, masih dipikirkan. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. 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 Ada Bu anak-anak yang tidak menerima keberadaan ya. Dia membanding-bandingkan misalnya di sekolah dulu. Mami, aku dibilang nggak punya bapak. Punya, tapi nggak tahu papamu di mana. Emang kamu lahir dari gajah. Kita bercandain.
itu cukup menekan mereka. Lebih-lebih lagi ketika mereka mulai remaja, pemuda, ya, mempertanyakan jati dirinya. Jadi memang yang bisa muncul bermacam-macam ya Bu ya, kenakalan yang mereka lakukan. Kami sampai memberikan konseling kerjasama dengan Life Spring yang ada di Tanjung Duren. Seperti itu, tentu dengan biaya perkonseling yang lebih murah dibanding di tempat lain. Kami lakukan itu. Tetapi yang memang namanya pertobatan itu enggak seperti kita membalikan telapak tangan, udah dikonseling, udah didoain ya, kalau memang anaknya belum mau ya enggak tobat-tobat itu ya. Seperti itu sih ya, dan Tuhan juga belum menyadarkan dia gitu ya. Ya jadi memang itu PR kita. Ada anak-anak yang tidak tahu bersyukur karena membandingkan diri ya. Keluarga ini temanku, enak banget gitu ya. Dia tidak melihat harusnya dia juga harus bersyukur gitu. Ya itu ada Bu. Itu PR kita. Iya. Kalau udah bermasalah, kita lakukan apa yang kita bisa, bekerja sama dengan lembaga konseling. Iya. 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 Itu keunggulan orang tua. Seberapa nakal pun anaknya, mungkin kasihnya masih udahlah. Tapi kalau kita yang bukan orang tua, kasih kita tipis, pendek. Ya, kita lebih gampang untuk apa ya? Ya marah, ya putus asa, ya udahlah, gak usah ada di sini aja lah. Dari kecil dibesarkan kok seperti itu. Itu terjadi. Sampai ada anak yang udah remaja kita kembalikan ke orang tuanya, dia udah gak mau. Akhirnya dia bekerja. Seperti itu Bu. Itu kita alami, kita sadari, oh ini karena kita ini bukan orang tua loh yang mengandung mereka ya. Yang benar-benar memiliki mereka, sehingga kasih kita itu hanya sepanjang galah, bukan sepanjang jalan kemana-mana. Oke, baik, saya kembalikan kepada Ibu siapa? Terima kasih untuk Pendeta Melisa yang sudah berbagi, dan saya sekali lagi mengucapkan kepada teman-teman yang sudah mau berbagi, dan apa yang sudah diberikan sudah disampaikan, dan Melisa sudah memberikan kesaksiannya. Nah teman-teman, PA untuk sesi program yang 2000 untuk PA yang bukan anggaran programnya yang 2024 sampai 2025 ini berakhir di hari ini ya. Nanti di bulan Maret, April kita akan mulai dengan sesi yang baru. Dan kami pengurus dari PA berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Dan kita akan mulai di bulan April nanti dengan sepertinya pendeta siapa? Jadi lupa, dari Kayu Putih. Pastilah pendeta siapa Pak? Yang Kayu Putih? Oh ya, pendeta Robi Chandra. Ya, bulan depan April kita akan bertemu dengan pendeta Robi Chandra. Diharapkan teman-teman yang hadir saat ini dan teman-teman yang di Zoom bisa hadir, dan kita akan bertemu dengan Pak Robi Chandra. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam ini
Mungkin kita minta Pendeta Melisa berdoa kembali untuk menutup doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama kembali diingatkan peran kami di tengah dunia yang penuh dengan begitu beragam persoalan. Kau menempatkan kami untuk menjadi garam dan terang. Kami sadar dengan komitmen kami mengandalkan kekuatan kami tidak mampu. Kami mau belajar seperti Lydia yang selalu mau berelasi dengan Tuhan karena disitulah sumber kekuatannya. Tuhan tolong kami ketika kami melakukan apapun juga, biarlah kami selalu mau mengandalkan Tuhan. Lewat persekutuan kami dengan Engkau, lewat kami membaca firman-Mu, kami boleh terus diteguhkan, diingatkan, dibimbing, diberkati, dan kami juga boleh terus diarahkan kepada apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih untuk GKI Gading Indah yang telah berbagi kepada Panti Asuhan Tunas Mahardika. Kiranya Tuhan yang membalas segala cinta kasih mereka kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap ibu bapa di tempat ini. Kami yang sudah lansia, kami pun tetap bisa berbagi apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan tetap pakai kami tetap bersemangat melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami pulang ke rumah, kiranya Tuhan pimpin. Kita menerima berkat Tuhan, kita berdiri. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan, penyertaan, sehingga kita tidak mudah untuk menyerah di tengah-tengah segala persoalan-persoalan yang ada. Kita boleh terus menyandarkan segala hidup kita kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Pendeta Melisa. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang tugas. Melisa, thank you ya.